Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 Desember 2022. Selamat Hari Natal buat seluruh sahabat seperjalanan. Beserta dengan keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Renungan kita hari ini dengan judul Natal yang Indah. Natal yang indah, firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat keindahan, buat sukacita, buat kemenangan, buat keselamatan, buat anugerah, buat karunia, buat penyertaan, pertolongan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami yang sedemikian lengkap dan sempurna. Kami ingin belajar tentang Natal yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Natal yang indah. Ada yang memberikan tema Natal yang sempurna. Kalau boleh kita kemudian menggabungkannya, temanya menjadi Natal yang sempurna dan indah. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, banyak hal di dalam dunia ini yang indah, namun tidak sempurna. Mari kita belajar apa itu yang indah dan tidak sempurna. Sahabat seperjalanan yang pernah ke luar negeri, yang pernah ke Eropa, mungkin bermimpi akan bisa berfoto dan melihat, yaitu Menara Eiffel, Menara Paris. Sangat indah, namun tidak sempurna. Dia akan koresi oleh karat, akan kemudian harus dilakukan perawatan setiap tahun dengan biaya yang cukup besar. Sedemikian luar biasa, apapun yang kita miliki yang indah, pada akhirnya itu akan menyusut, akan rusak, bahkan juga mungkin akan hancur. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Allah memberikan sebuah peristiwa Natal yang indah dan juga yang sempurna. Apa kesempurnaan daripada Natal? Kesempurnaan pada Natal adalah Allah yang pencipta, Allah yang pemelihara, Allah yang memberkati, namun juga Allah yang menebus kita dari dosa. Ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Sesuatu yang sempurna adalah di mana kita ditebus seluruh dosa kita. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang seyogianya, kita akan mengalami kematian kekal. Namun Tuhan ubah menjadi kehidupan yang kekal dengan Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang firman Tuhan katakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini adalah kesempurnaan yang sangat luar biasa, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bahwa Allah sudah memberikan semua yang terbaik, yang indah, namun juga yang sempurna. Kesempurnaan Allah, mari kita belajar beberapa poin. Yang pertama, penjagaan Allah. Setiap waktu tanpa berkedip, tanpa mengantuk, dan tanpa terlelap, Tuhan menjaga. Tuhan memahami setiap berbagai macam permasalahan hidup kita. Tanpa ada yang terlewatkan, tanpa ada yang lepas daripada pengamatan Allah. Itulah kesempurnaan Allah. Allah menunjukkan keadilannya secara sempurna. Allah juga menyatakan hukumannya secara sempurna. Bagi pihak-pihak yang memang perlu mengalami hukuman Allah, yang kita pelajari dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, dari peristiwa kehidupan di dalam dunia yang tidak tercatat di Alkitab, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan adalah Tuhan Allah yang hakim yang adil, dan semua perbuatan manusia satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita akan terima waktu bertemu dengan Tuhan? Kita bisa mendengar suara, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Namun juga ada sebagian yang akan bertemu dan mendengar suara Tuhan. "Engkau memanggil namaku,
Engkau membuat mujizat di dalam namaku, namun aku tidak mengenal engkau. Masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Engkau adalah hamba yang jahat. Sedemikian sempurna Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun, namun juga Allah yang mendidik, Allah yang senantiasa merancangkan semua yang baik dengan dua cara. Kalau kita menyimpang, Allah merancangkan yang baik. Terkadang diizinkan sakit penyakit, diberikan masalah agar kita kembali kepada Allah. Allah yang maha baik pun memberikan anugerah-anugerah kebaikan, dilimpahkan kesehatan, diberikan kecukupan berkat, agar kita bisa merasakan betapa kayanya Allah yang kita sembah. Sehingga Allah yang sempurna adalah Allah yang tidak hanya melihat dan memberikan kehidupan kita tuh dari satu sisi. Allah yang memeluk, namun juga terkadang Allah yang menghajar kita. Marilah di dalam suasana Natal seperti ini, kita bisa memahami keindahan Natal dan kesempurnaan Allah dari dua sudut, yaitu Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, Allah yang menerima, namun juga Allah yang mendidik, dan Allah yang mengizinkan kita melewati berbagai macam persoalan. Kita melewati Natal, kita melewati tutup tahun, kita memasuki tahun baru. Persoalan hidup tetap akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Berkat Allah, pertolongan Tuhan pun selalu akan tersedia untuk setiap sahabat seperjalanan. Mari kita melihat kehidupan ini secara holistik. Apa yang menjadi indah dan sempurna, bahwa di dalam setiap keadaan, apapun keadaan kita, baik sewaktu perjalanan hidup ini lancar atau perjalanan hidup ini mengalami gangguan dan hambatan, kesempurnaan Allah ada di dalam penyertaannya, ada di dalam pertolongannya, ada di dalam kekuatannya yang senantiasa tersedia untuk setiap sahabat seperjalanan. Mari dalam suasana Natal ini, lakukanlah ibadah keluarga selain mengikuti ibadah yang ada di gereja masing-masing. Nyatakanlah syukur untuk semua pertolongan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Nyatakanlah pengakuan dosa di dalam ibadah keluarga yang dilakukan kepada sesama anggota keluargamu. Meminta maaf, berpelukanlah dengan segala kerendahan hati. Karena tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Karena kita tidak sempurna, mari kita belajar mengampuni. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, mari kita juga belajar meminta maaf, mengaku kesalahan. Kalau ada pihak-pihak yang tersakiti, yang dirugikan oleh kita, kalau engkau punya kemampuan dan engkau pernah merugikan, kembalikanlah apa yang menjadi bagian dari orang lain yang pernah engkau ambil, yang pernah engkau pinjam, apalagi yang engkau pernah rampas, maka bertobatlah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita buat Natal ini tidak hanya sekedar indah, kita menikmati berbagai macam anugerah-anugerah kebaikan Allah, namun jadikanlah Natal ini menjadi sempurna untuk setiap sahabat seperjalanan. Bagaimana menjadikan Natal itu sempurna? Mari kita memaknai Natal secara holistik, bahwa Allah mencintai dan mengasihi kita, dan Allah juga menginginkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Apa yang buruk dalam kehidupan sahabat seperjalanan, karakter yang buruk, kebiasaan berdosa, mari kita tinggalkan agar sungguh Natal yang kita terima di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kita mempersembahkan bukan lagi emas, kemenyan, dan mur, namun mempersembahkan sebuah kehidupan yang bertobat dan mengalami perubahan di dalam kuasa Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat Natal yang indah dan Natal yang sempurna yang kami terima. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara, waktu, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menikmati suasana Natal menjelang tutup tahun dan tahun baru. Allah menyertai kita, menyertai setiap sahabat seperjalanan beserta dengan keluarga. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.